Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat berjumpa lagi lewat media online dalam pembelajaran jarak jauh dan di rumah saja. Pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ketiga dan masih membahas tentang sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, marilah kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, untuk pertemuan yang ketiga ini, yang pertama dulu perkenalan, yang kedua tentang sistem reproduksi manusia, yaitu organ-organ yang membentuk sistem reproduksi pria, dan giliran yang sekarang adalah sistem reproduksi wanita atau organ-organ yang membentuk sistem reproduksi pada wanita. Anak-anakku semua, pandanglah ini sebagai ilmu pengetahuan. Kalau semua dilihat secara ilmu pengetahuan, tidak ada yang tabu. Tapi kalau dalam melihat, dalam merasakan, kamu dengan kacamata yang lain akan jadi hal yang tabu. Contoh, yang saya tunjuk gambar A, kamu memperhatikan gambar yang D misalnya. I itu, lah seperti itu. Jangan seperti itu. Kita ikuti yang saya tunjukkan. Untuk sistem reproduksi wanita terdiri dari yang pertama adalah ovarium. Ovarias di situ tertulisnya ovarium. Pertama adalah ovarium, ovari atau indung telur. Jadi yang ini ovarium di situ punya fungsi sebagai tempat pembentukan sel telur. Saya ulangi, ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur. Kemudian yang kedua, oviduk. Oviduk di atas itu yang memanjang. Sebagai saluran telur. Oviduk atau sering disebut dengan tuba falopii. Tuba falopii atau saluran telur atau oviduk. Pada ujung dari oviduk bentuknya kayak tangan. Yang bentuknya seperti tangan itu ujungnya ada rumbe-rumbe atau silia. Bagian itu disebut dengan corong oviduk atau infundibulum. Corong oviduk atau infundibulum. Untuk apa infundibulum itu? Fungsinya untuk menangkap sel telur jika ada ovulasi, yaitu keluarnya ovum dari ovarium. Keluarnya ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi. Sel telur keluar, ditangkaplah oleh infundibulum atau corong oviduk, sehingga telur masuk ke dalam oviduk. Masuk bukan diam, telur itu bergerak karena adanya gerak peristaltik dari dinding oviduk. Bergerak menuju ke uterus, uteri atau rahim. Selama dalam perjalanan di oviduk itulah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu tempat ketemunya sel telur dengan sel sperma. Ketemu kemudian melebur menjadi satu yang disebut dengan zigot. Jadi tempat terbentuknya zigot atau fertilisasi adalah di dalam oviduk.
oviduk. Kemudian yang berikutnya adalah uterus, sering disebut dengan rahim. Uterus atau rahim di sini berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio atau janin atau sigut yang tadi terbentuk bergerak menuju ke rahim, kemudian nempel di dinding rahim, tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai siap lahir. Saya ulangi, organ-organ reproduksi wanita yang pertama adalah ovarium, ada sepasang kanan kiri, fungsinya untuk pembentukan sel telur. Apa bareng atau bagaimana bentuknya? Pembentukannya gantian. Kalau yang kanan Januari, nanti yang kiri Februari. Yang kanan Maret, yang kiri April, dan seterusnya. Di mana siklusnya itu kurang lebih sekitar 28 hari sekali membentuk sel telur. Ya, ada sepasang. Kemudian corong oviduk atau infundibulum juga sepasang kanan kiri untuk menangkap tadi sel telur yang keluar. Kemudian sel telur keluar masuk ke dalam oviduk. Di situ akan terjadi pembuahan kalau ada sel sperma. Kemudian dari situ di salurannya menuju ke rahim. Rahim sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin atau embrio. Kemudian vagina adalah saluran untuk keluarnya bayi ketika melahirkan. Ada yang nyebut saluran peranakan untuk keluarnya bayi waktu lahir. Dan batas antara rahim dan vagina di situ ada disebut dengan leher rahim atau sering disebut dengan serviks. Maka kalau ada kanker serviks, ya kanker yang tumbuh pada bagian leher rahim. Nah, itu anak-anak untuk organ-organ yang membentuk sistem reproduksi pada wanita beserta fungsi masing-masing. Sekali lagi saya ulangi, satu adalah sepasang ovarium kanan dan kiri, kemudian infundibulum atau corong oviduk, kemudian oviduk, kemudian rahim atau uterus, dan vagina. Nah, bagi wanita yang belum pernah punya anak atau semasa anak-anak sekarang, vagina itulah untuk keluarnya darah haid atau darah menstruasi. Jangan keliru keluarnya darah haid melalui dubur. Ada yang mengatakan seperti itu. Di keluarnya darah haid bukan melalui saluran kencing, bukan melalui saluran kotoran, tapi ada saluran sendiri, yaitu namanya vagina. Maka pada wanita ada 3 lubang, yaitu dubur, mengeluarkan kotoran, kemudian vagina untuk mengeluarkan darah waktu menstruasi atau nanti setelah dewasa untuk melahirkan, kemudian ada uretra, lubang uretra untuk keluarnya urin. Nah, ini gambar dilihat dari samping, kadang ditunjukkan gambar dari samping, tidak usah bingung, tinggal disesuaikan. Kalau yang paling belakang ini bukan sistem atau alat reproduksi. Itulah yang keluar bawah untuk mengeluarkan kotoran. Nah, mana yang saluran reproduksi? Mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu tidak begitu jelas. Nomor 1 itu adalah saluran dari telur atau
oviduk, nomor 2-nya itu adalah ovarium, kemudian nomor 6-nya itulah rahim atau uterus, dan nomor 5 itulah serviks atau leher rahim, 3 adalah vagina. Nah, yang nomor 4 itulah kandung kemih, ada di bawah dari rahim. Maka ibu-ibu yang hamil biasanya sering pipis karena kandung kemihnya terdesak oleh rahim. Sama dengan tadi. Nah, tadi untuk ovarium tempat pembentukan sel telur. Proses pembentukan sel telur di dalam ovarium itulah disebut dengan oogenesis. Saya ulangi. Proses pembentukan sel telur di dalam ovarium disebut dengan oogenesis. Kalau tadi di depan waktu reproduksi pria, pembentukan sperma di dalam testis disebut spermatogenesis. Pembentukan ovum di dalam ovarium disebut oogenesis. Prosesnya sama, kata-katanya mirip. Dimulai dari sel induk sperma, sel induk telur. Sel induk telur atau oogonium yang 2N. 2N itu artinya kromosomnya masih berpasangan, masih sepasang-sepasang. Atau diploid, dilambangkan dengan 2N. Mengalami pembelahan secara mitosis. Dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, dan seterusnya menjadi disebut dengan oosit primer. Di bawahnya ini adalah oosit primer. Dari masing-masing oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Dari oosit primer membelah secara meiosis 1 dihasilkan 2 sel. 2 sel ini beda. Kalau pada pembentukan sel sperma sama, tapi di sini beda. Yaitu yang satu sebelah kanan itu lebih besar, yang kiri kok kecil. Yang kecil ini tidak normal. Ini sudah faktor genetis selalu seperti itu. Jadi, pembentukan ovum selalu dari hasil meiosis 1 normal, 1 tidak normal. Karena tidak memiliki sitoplasma. Ada kromosom, tidak ada sitoplasma. Nah, yang tidak normal ini disebut dengan badan polar atau sel kutub. Badan polar atau sel kutub. Baik yang normal maupun yang tidak normal sama-sama mengalami pembelahan sel meiosis yang kedua. Sehingga dihasilkan pada meiosis yang kedua, dari yang normal itu dihasilkan 2, 1 normal, 1 tidak normal. Yang 1 normal disebut ootit, yang tidak normal disebut badan polar. Nah, berarti yang badan polar juga membelah jadi 2. Yang 2 itu juga tetap menjadi badan polar atau sel kutub. Jadi di sini dari 1 sel itu dihasilkan 4 sel sama pada dengan sperma. Hanya yang normal hanya 1, yang 3 tidak normal. Yang 1 normal itulah akan tumbuh menjadi ovum atau sel telur yang fungsional. Sedangkan yang tidak normal tadi ada 3 sel
yang menjadi sel kutub akhirnya mati. Kesimpulannya anak-anak, pada pembentukan sel telur, satu sel induk telur atau satu sel oosit primer hanya dihasilkan satu sel telur fungsional yang 3 mati. Itu bedanya dengan pembentukan sperma. Pantesan kalau sperma itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada sel telur. Dari proses pembentukannya saja, satu kali sel pada pembentuk sperma dihasilkan 4 semuanya fungsional. Pada pembentukan ovum, satu sel hanya dihasilkan satu sel telur yang 3 ternyata mati. Itu faktor genetis selalu seperti itu. Nah, ini bedanya antara spermatogenesis dan oogenesis, pembentukan sperma dan pembentukan ovum. Spermatogonium itu sel induk sperma, oogonium sel induk telur. Selnya sama-sama diploid atau masih berpasangan. Kemudian mengalami mitosis, pembelahan mitosis sama pada pembentukan sperma dihasilkan spermatosit primer. Sedangkan pada pembentukan ovum dihasilkan oosit primer. Namanya juga mirip. Keduanya mengalami meiosis yang pertama. Dari spermatosit primer mengalami meiosis pertama dihasilkan spermatosit sekunder. Ada 2 sel spermatosit sekunder normal semua. Sedangkan pada oogonium, oosit primer membelah menjadi 2. Satu adalah oosit sekunder, satunya badan polar atau sel kutub yang tidak normal itu. Terus dua-duanya mengalami meiosis yang kedua, yaitu pada spermatogenesis dihasilkan 4 macam spermatid, calon sperma, 4-4-nya fungsional, 4-4-nya normal. Sedangkan pada pembentukan ovum, dari oosit sekunder itu normal, hanya menghasilkan 1 ootit, satunya lagi juga menjadi badan polar. Sehingga pada akhir dari proses pembentukan sel kelamin, untuk sperma dari satu sel induk dihasilkan 4 macam sperma, untuk telur hanya dihasilkan 1 sel telur yang fungsional. Sedangkan kromosomnya, seperti yang sudah saya kemukakan pada pertemuan yang lalu, bahwa jumlah kromosom sel kelamin, sperma maupun sel telur adalah separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Kalau sel induknya itu 2N, maka sel telurnya atau sel spermanya adalah N. Kalau sel induknya berjumlah kromosomnya ada 46 buah atau 23 pasang, maka pada sel telurnya jumlah kromosomnya separuhnya hanya 23, tidak berpasangan. Jadi 23 buah. Nah, nantinya ketika terjadi pembuahan sperma dan ovum, kromosom dari sperma 23, kromosom dari sel telur 23 itu bertemu menjadi berpasangan 23 sehingga ada 46. Maka jumlah kromosom manusia dari generasi ke generasi itu selalu tetap sama, kecuali karena mengalami peristiwa yang disebut dengan mutasi dan sebagainya. Anak-anakku semua, bagaimana proses terjadinya ovulasi? Ya, ovulasi atau keluarnya ovum dari indung telur atau dari ovarium. Di dalam ovarium itu terjadi proses pembentukan ovum. Itu ada gambaran dari hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5,
6, 7, 8 sampai hari ke-14. Nah, kapan telur itu matang, siap keluar dari ovarium? Ya ini, setelah 14 hari. Ini secara teoritisnya ya, satu dengan yang lain berbeda-beda dan banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi dari 1 sampai 14, nah setelah 14 hari itu akan terjadi proses ovulasi. Nah, bagian yang bentuk ovum di dalam ovarium namanya folikel. Bagian sel yang bentuk ovum di dalam ovarium atau wadahnya itu. Nah, setelah ovumnya keluar terjadi ovulasi. Nih, wadahnya telur itu yang disebut dengan corpus luteum. Keluar ini yang kemudian ditangkap oleh infundibulum, masuk ke ovidum, tinggal di situ adakah sel sperma ataukah tidak. Nah, jika sel telur keluar, kemudian di dalam ovidum kebetulan, ini berarti terjadi pada orang yang sudah berkeluarga, terjadi hubungan suami istri yang berarti di situ ada sel sperma, terjadilah pertemuan sel telur dan sperma, yang prosesnya disebut dengan fertilisasi. Terbentuklah yang disebut dengan sigot. Sigot itu berarti berasal dari satu sel telur, satu sel sperma melebur jadi satu. Tetap satu sel. Itulah kalau dalam IPA itu ada 1 ditambah 1 tetap 1. Kalau dalam matematika salah. Dalam IPA benar, 1 tambah 1 tetap 1. Apa itu? Sel telur ditambah sel sperma melebur jadi 1 sel, namanya sigot. Nah, sigot ini kromosom dari dari telur dan kromosom dari sel sperma yang tadi tidak berpasangan menjadi berpasangan. 23 kromosom sel telur, 23 kromosom dari sel sperma berpasangan menjadi 23 pasang atau 46 kromosom. Nah, kemudian sigot yang ini terus bergerak ya sesuai dengan waktunya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus akhirnya sampai ke rahim. Nah, di dalam rahim sigot akan nempel di dalam dinding rahim yang sudah siap dengan penebalan pembuluh darah. Jadi pada saat di ovarium dibentuk telur atau ovum, di dalam dinding rahim atau endometrium dindingnya menebal. Penebalannya berupa pembuluh darah yang siap memberikan makanan berupa darah yang mengandung zat makanan itu kalau nanti ada sigot yang nempel di situ. Kira-kira kondisi anak-anak semua dulu waktu di kandungan ya seperti kurang lebihnya seperti itu. Tidak begitu jelas. Posisi sudah 9 bulan hampir melahirkan, kepala ada di bawah, yang di depan adalah punggung, jadi menghadapnya pada ibu, janin menghadapnya pada ibu, kepala ada di bawah, sehingga lahir nanti dalam keadaan tengkurap. Sehingga kalau dikatakan Kanjeng Nabi lahir langsung sujud, memungkinkan sekali karena kondisinya adalah tengkurap. Dalam kandungan ada beberapa bagian
yang melindungi janin. Antara lain di situ ada cairan yang ada di dalam rahim disebut dengan cairan amnion atau sering kamu sebut atau orang menyebutnya air ketuban. Sehingga kalau lahir kok seneng keceh itu ya sudah latihan sejak dalam kandungan itu berada dalam air. Lah bernafasnya bagaimana Bu? Kadang ada yang tanya gitu ya. Itu pada perutnya ada tali pusar. Tali pusar itu dihubungkan ke dinding rahim yang atas, yang nampak coklat atau ungu. Itu adalah plasenta atau orang Jawa nyebutnya ari-ari. Plasenta. Jadi antara janin dan ibu dihubungkan oleh plasenta. Plasenta dengan janin tadi ada tali pusat sebagai penghubungnya. Kemudian selain cairan yang melindungi adalah ada membran. Membrannya ada dua. Double ya membran. Yang dalam disebut membran amnion. Yang luar namanya membran chorion. Amnion yang dalam, yang luar chorion. Sehingga ketika kamu dulu dalam kandungan kuat sekali. Kalau mungkin perut ibu kesikut mak jeduk, nah yang sakit ibunya peringisan. Kamu insya Allah tidak apa-apa. Kenapa? Masih ada air ketuban yang melindunginya. Di ibarat ada balon ya. Balon darah diisi air, dikasih tikus dalamnya. Nah, ibarat gambaran kamu dulu waktu dalam kandungan seperti itu. Nah, kemudian jika akan lahir bagaimana? Jika akan lahir ini ada pengaruh-pengaruh dari hormon. Ada hormon namanya hormon kelahiran. Itu kalau pada saatnya itu akan aktif menyebabkan rahim berkontraksi. Kontraksinya rahim inilah mendorong janin untuk keluar. Ya, maka akhirnya ibunya itu mengejan, dibantu mengejan, bisa keluar. Cairannya bagaimana? Membrannya pecah dulu karena ada tekanan, dinding rahim berkontraksi sehingga menyebabkan pecahlah membrannya, keluarlah cairannya. Biasanya urutannya seperti itu. Air ketuban keluar, janinnya kemudian keluar. Kemudian disusul dengan plasentanya atau ari-arinya. Lalu apa fungsi ari-ari itu? Nah, dari ari-ari itulah janin itu mendapatkan makanan. Yang kedua juga dari ari-ari itulah mendapatkan oksigen. Yang ketiga melalui ari-ari itulah akan mendapatkan imunitas atau kekebalan dan perlindungan dari bakteri-bakteri. Kemudian kotoran dari janin bukan dibuang sendiri atau ditahan dalam perutnya, itu akan dari sisa metabolisme janin dikeluarkan ke ibunya melalui plasenta. Sehingga ibu itu makan itu untuk berdua. Nanti mengeluarkan zat sisa juga dari berdua. Maka pipisnya banyak, makannya juga banyak. Nah, anak-anakku semua bagi wanita terutama yang sudah mengalami menstruasi, insya Allah yang kelas 9 sudah semua. Kalau toh ada yang belum, nggak usah gelisah. Mungkin belum saatnya saja. Ini bagaimana terjadinya proses menstruasi. Tadi di ovum adalah ovarium, tempat pembentukan ovum. Ya. Ovum yang keluar ditangkap oleh infundibulum. Terus masuk ke oviduk. Ternyata di oviduk itu tidak ada sperma ya yang kayak anak-anak sekarang masanya. Bagaimana nasib ovumnya? Padahal tadi di dalam dinding rahim dalam endometrium, dinding bagian dalam, sudah ada penebalan berupa pembuluh darah.
yang siap untuk memberikan makanan bagi sikut kalau ada. Nah, ternyata tidak ada proses pembuahan, sel telur bukan tengok-tengok, tidak, tapi tetap berjalan, bergerak karena gerak peristaltik dari dinding oviduk tetap bergerak. Nah, sampai ke rahim, istilahnya itu sudah kedaluwarsa atau sudah tidak bisa dibuai, istilah bunga sudah layu. Akibatnya membusuk. Telurnya membusuk dan dinding rahim yang tadi sudah disiapkan mensuplai zat makanan untuk sikut kalau ada sikut, itu akan mengalami kemunduran atau akan rusak atau akan hancur atau meluruh. Endometrium meluruh, ya, jadi pembuluh darah itu hancur beserta telur yang membusuk dan keluarlah lewat vagina berupa darah. Peristiwa itu yang disebut dengan mengalami menstruasi atau haid. Berapa lamanya? Satu dengan yang lain tidak sama, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari dan sebagainya. Bagaimana kalau sampai 15 hari? Itu dalam fikihnya sudah ada tata caranya atau hitungannya sendiri. Silahkan dihubungkan dengan fikihnya. Inilah siklus menstruasinya. Jadi siklusnya pada wanita itu 28 hari. Untuk ini tengah-tengahnya yaitu 14, itulah perkiraan terjadi ovulasi. Kapan menstruasi? Kurang lebih 5 hari awal. 5 hari awal. Nah, saat mulai menstruasi itu ya di ovarium sudah mulai pembentukan ovum. Jangan dihitung hari pertama tadi. Nah, kemudian fase proliferasi itu fase antara setelah menstruasi sampai ovulasi atau keluarnya ovum. Setelah ovulasi sampai menstruasi lagi disebut dengan fase sekretori. Namun ada yang menggolongkan menjadi 4. Kalau 4 itu yang pertama fase menstruasi. Kemudian antara menstruasi sampai ovulasi disebut dengan praovulasi. Yang ketiga fase ovulasi. Yang keempat adalah pasca ovulasi. Sama, hanya menyebutkannya saja disebutkan 4. Boleh 3, boleh 4, sama. Siklusnya 28 hari. Artinya berarti 28 hari itu baru terbentuk sel telur 1. Itu pada wanita. Ini beda dengan pada pria. Terima kasih. Itu dari tadi urean tadi. Mungkin coba bisa saya dari depan sekilas lagi. Ya. Perhatikan anak-anak, jadi alat-alat atau organ reproduksi wanita, sepasang ovarium untuk pembentukan sel telur. Kemudian sepasang infundibulum untuk menangkap sel telur yang keluar. Kemudian oviduk, tempat pembentukan sikut atau tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, rahim atau uterus untuk tempat tumbuh dan berkembangnya embrio, kemudian vagina untuk keluarnya janin waktu melahirkan. Kalau kadang terjadi telur tidak tertangkap oleh infundibulum, akhirnya keluar di luar kandungan. Sperma ternyata tertarik oleh gaya atau pengaruh zat kimia yang keluarkan oleh telur. Bisa ketemu dari oviduk, keluar lewat infundibulum sampai di mana sperma itu ada di luar kandungan. Terjadilah penyaturan sperma dan ovum di luar rahim. Dan itulah yang disebut dengan kehamilan di luar kandungan, di luar nikah.
terjadi kehamilan di luar kandungan. Tetap normal, hanya saja ketika melahirkan biasanya dokter menyarankan untuk operasi sesar. Nah anak-anak, kemudian yang perlu kamu perhatikan adalah tugas. Ya, seperti pada pertemuan yang sebelumnya, tugas ini segera kamu kerjakan di buku catatan buku tugas. Ada 5 pertanyaan. Dicatat ya nak ya, dicatat dikerjakan di buku. 1. Sebutkan organ reproduksi wanita dan jelaskan fungsinya. Yang kedua, jelaskan proses oogenesis. Yang ketiga, jelaskan proses terjadinya kehamilan. Yang keempat, jelaskan proses terjadinya menstruasi. Yang kelima, sebutkan pelindung janin dalam kandungan. Itulah anak-anak tugas dari IPA kelas 9 untuk bab 1 pada pertemuan yang kedua ini. Setelah anak-anak mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, nanti yang pertemuan terakhir adalah tentang bagaimana menjaga kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan penyakit-penyakit yang bisa terdapat pada sistem reproduksi itu apa saja, insya Allah akan kita pelajari. Anak-anakku semua, setelah tahu, tentunya harapan dari Bapak Ibu Guru adalah bisa menjaga kebersihan, kesehatan, khususnya pada masalah sistem reproduksi manusia. Dan lebih penting lagi adalah bisa untuk menjaga kesucian dari fungsi organ-organ tersebut. Itu akan bermanfaat pada kehidupan sehari. Demikianlah anak-anakku semua untuk pertemuan yang kedua, dan selamat mengerjakan tugas. Kemudian nanti setelah tugas selesai masih ada kuis atau post test dari pertemuan yang kedua yang insya Allah akan Ibu sampaikan melalui Google Form untuk pertanyaannya dalam bentuk kuis pilihan ganda, langsung dijawab, langsung muncul berapa nilai dari anak-anakku semua. Demikianlah, terima kasih pada pertemuan ini atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.